Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabagdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat Isya dan Tarwih yang dirahmati Allah. Tinggal menghitung hari, bulan suci di tahun ini akan berpisah dengan kita semua. Kalau umur kita panjang, tahun depan kita mungkin masih bisa untuk bertemu kembali dengan keberkahan di bulan ini. Kalau tidak, jangan-jangan bulan inilah bulan terakhir kesempatan kita bertemu dengan Ramadan. Jangan-jangan inilah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Ramadannya masih ada dan tetap ada. Kitanya yang belum tentu masih ada. Ramadannya masih datang dan terus datang, tapi kitanya yang belum tentu dipastikan bisa datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di penghujung bulan Ramadan malam ini, karena sudah masuk hari-hari terakhir, wajar kita muhasabah. Pantas kita menghitung-hitung diri. Kalau kita masih bisa merasakan rasa sakit, itulah tanda kalau kita masih hidup. Bapak dan Ibu, kalau masih bisa merasakan pedih, nyeri karena tersayat pisau, karena tertusuk duri, karena tergores sembilu, masih bisa merasakan rasa sakit, itulah tanda kalau kita masih hidup. Tapi kalau kita bisa merasakan sakitnya orang lain, kita bisa merasakan perih dan nyerinya luka yang dialami oleh orang lain, orang yang sakit, tapi kita bisa merasakan sakit itu, itulah tanda kalau kita masih manusia. Kalau sekedar hidup, binatang juga hidup. Kalau sekedar bekerja, kata Buya Hamka, kerbau bekerja juga di sawah. Baruak di Pariaman banyak pekerjaannya. Tuntas selesai kelapa yang sudah tua diturunkannya. Tapi sanggup tidak merasakan sakit, perih dan nyeri yang dialami oleh orang lain? Inilah yang sulit, inilah yang berat. Setelah masuk hari yang ke-25, masuk malam yang ke-26 di bulan ini, kita menahan lapar dan menahan haus, tidak makan dan minum di siang hari. Sudah berapa banyak orang yang lapar yang kita tolong? Sudah berapa banyak orang yang kehausan yang kita bantu? Jangan-jangan kita hanya tahu lapar dan haus itu, tapi kita tidak pernah peduli kepada orang yang tiap hari lapar dan tiap hari haus. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama?
beragama tapi dusta, solatnya dusta, puasanya dusta, haji umrohnya dusta, tadarus baca Qur'annya dusta. Kamu tahu siapa mereka? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak pernah mau tahu terhadap orang-orang miskin. Kalau kita tahu lapar haus itu tidak enak. Kita lapar hanya sebentar. Kita haus hanya sekejap. Habis maghrib lapar kita sudah hilang. Haus kita pun sudah lenyap. Di meja kita sudah penuh menumpuk makanan. Kita bisa pilih yang mana kita suka, yang mana yang kita mau. Saudara kita yang lain seperti apa? Makan hari ini harus dicari hari ini. Di mejanya, di rumahnya tidak ada tambahan makanan untuk dibagi. Ada ndak raso, jopareso. Saya ungkap satu kisah untuk muhasabah kita malam ini. Kisah seorang ulama sufi ketika berada di tanah suci Makkahul Mukarramah. Abdullah bin Mubarak. Suatu malam, Abdullah bin Mubarak setelah selesai tawaf di Ka'bah, karena menunggu masuknya waktu subuh, dia duduk sambil berzikir. Dia hendak pulang, tahu-tahu ngantuknya datang. Tertidur dalam posisi duduk, baru saja terlelap, bermimpilah Abdullah bin Mubarak bertemu langsung dalam mimpi dengan Rasulullah. Abdullah bin Mubarak, pulanglah engkau ke negerimu, temui seorang Yahudi yang bernama Bahram, sampaikan salamku padanya, Allah ridho dengan amalnya. Tersentak bangun Abdullah bin Mubarak, berkeringat dingin dia. Ya Allah, ya Rabb, bagaimana mungkin ini? Salam dari Rasulullah disampaikan kepada seorang penyembah api, kepada seorang yang musyrik, yang kafir, sedangkan salam hanya boleh disampaikan kepada orang yang seiman, yang seakidah. Tidak mungkin ini. Pasti ada yang salah dengan ini. Malam yang kedua setelah kejadian tersebut, kembali Abdullah bin Mubarak tawaf lewat tengah malam di Ka'bah. Siap tawaf, dia zikir, dia istighfar, dia doa, mohon petunjuk apa yang harus dilakukan. Karena mimpi bertemu Rasulullah bukan mimpi asal sembarang mimpi. Menjelang subuh ngantuk lagi dia, tertidur dalam keadaan duduk. Datang lagi mimpi berikutnya. Abdullah bin Mubarak, pulang engkau ke negerimu, temui Yahudi yang bernama Majusi yang bernama Bahram itu, sampaikan salam kepadanya, Allah ridho dengan amalnya. Tersentak bangun, lagi-lagi berkeringat dingin, basah tubuh Abdullah bin Mubarak. Ya Allah, ya Rabb, ini sudah kali kedua, tapi aku harus butuh kepastian. Paling tidak harus mirip seperti mimpi Nabi Ibrahim ketika diperintah untuk menyembelih anak satu-satunya Ismail ketika itu. Malam yang ketiga, lagi-lagi lewat tengah malam, tawaf lagi Abdullah bin Mubarak. Dia zikir, dia istighfar, dia doa. Menjelang subuh, ngantuk lagi, tertidur lagi, mimpi lagi, sama perintah dalam mimpi itu. Pulang engkau ke negerimu, temui Majusi yang bernama Bahram itu. Setelah siap sholat subuh, pulanglah Abdullah bin Mubarak ke tanah Persia.
Dia tanya kiri kanan, dia jalan jauh, susah payah mencari, akhirnya ditunjukkan orang, seorang majusi penyembah api yang bernama Bahram, orang kaya raya di Persia. Datanglah Abdullah bin Mubarak bertamu. Selamat sore Bapak, saya Abdullah bin Mubarak, mau ngobrol-ngobrol sama Bapak. Boleh, ada ndak kisah Bapak yang tidak terlupakan sampai hari ini? Kisah yang tidak bisa hilang dari ingatan, yang pernah Bapak buat selama umur hidup Bapak? Ada, kata si Bahram ini. Pertama, tiap orang yang minjam kepada saya, mau berhutang, saya kasih saja. Berapa dia pinjam, saya berikan. Berapa dia mau, saya kasih. Tapi dengan syarat, bunganya harus tinggi. Pinjaman saya makin lama, harus makin bertambah besar kembaliannya. Harus bertambah banyak jumlahnya. Meminjam boleh, tapi ingat bunganya juga harus besar. Ini perbuatan riba. Yang lain dari itu ada enggak? Ada. Saya punya anak 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ketimbang harta saya pindah ke tangan orang lain, kekayaan saya pindah ke keluarga yang lain, saya buat keputusan penting. Saya nikahkan anak kandung saya secara silang. Anak pertama dengan anak ketiga, anak kedua dengan anak keempat, anak kelima dengan anak keenam. Masya Allah. Bapak nikahkan anak kandung sama anak kandung? Ya. Ini juga tidak mungkin orang seperti ini sampaikan salam. Ada lagi? Ada. Apa lagi Pak? Yang tidak bisa lupa itu. Anak saya kan 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang 3 pasang sudah ada pasangannya. Anak saya paling bungsu, itulah kembang di negeri ini. Paling cantik, paling banyak diinginkan oleh para pemuda, paling harum namanya di tanah Persia. Anak saya lah kembang yang paling banyak diharapkan orang. Yang berminat menjadikan istri, yang berharap menjadikan menantu, anak saya lah yang tercantik di negeri ini. Lalu, karena anak saya anak yang paling cantik, paling bungsu, saya ambil keputusan penting. Saya nikahi sendiri anak saya itu. Masya Allah. Seperti ini orang bagaimana mungkin disampaikan salam, pikir Abdullah. Ada enggak di luar yang 3 ini? Amal Bapak yang tidak bisa Bapak lupa. Ada satu lagi. Apa itu? Ketika saya menikahi anak kandung saya yang paling bungsu, saya buat pesta besar. Saya tebarkan undangan lebih 1000 undangan. Saya siapkan makan enak, makan yang lezat, makan yang banyak. Penuh halaman rumah ini. Dari mana-mana orang datang. Dari mana-mana orang menikmati makanan. Tahu-tahu ada seorang ibu-ibu. Ketika orang sibuk makan dan menikmati hidangan, seorang ibu mondar-mandir di dekat tempat hidangan makanan. Datang, pergi lagi. Datang, balik lagi. Datang, keluar lagi. Masuk, mondar-mandir. Lama-lama saya curiga, jangan-jangan ibu ini akan membuat kacau pesta saya. Ibu ini akan buat sesuatu makanan ini menjadi beracun, membuat rusak pesta pernikahan saya. Menjelang sore, ketika sudah mulai tenggelam matahari, ibu ini pun pulang. Saya ganti langsung pakaian marapulai saya. Saya turut ibu ini dari belakang. Dia berbelok, saya berbelok. Dia masuk gang, saya masuk gang. Dia keluar lorong, saya keluar lorong. Di ujung kota ini, di satu rumah kecil gubuk, berhentilah ibu itu.
Saya ikuti terus dari belakang. Begitu dia buka pintu rumah yang kecil itu, gubuk tersebut, saya intip dari celah-celah dindingnya yang berlobang. Dalam rumah itu ada 3 orang anak kecil yang sedang meringis, memegang perutnya masing-masing. Begitu pintu terbuka, apa kata anak itu? Mama, kok lama sekali baru pulang? Dari tadi pagi kami menunggu mama pulang membawa makanan. Adik yang paling bungsu sudah tidak terdengar lagi suaranya, serak gara-gara menangis. Yang nomor 2 sudah dari tadi guling-guling karena perutnya sakit, tidak dapat makanan. Ada tidak mama bawa makanan? Ibu ini tidak menjawab, dia hanya mengelus, memeluk anaknya satu persatu. Anak terus bertanya, ada tidak mama bawa makanan? Kami lapar, kami belum makan apa-apa sejak mama pergi. Apa kata ibu itu? Nak, malam ini kita hampir saja makan enak, hampir saja kita pesta makanan yang banyak. Ada majusi penyembah api menikahi anak kandungnya sendiri. Dia buat makanan lezat, dia hidangkan dalam jumlah banyak. Mama sudah berdiri di dekat tempat hidangan makanan itu. Tapi ketika akan mengambil, terbayang oleh mama, ini makanan orang kafir yang menyembah api, yang menikahi anak kandung sendiri. Tidak mungkin saya bawa kepada anak saya di rumah. Mama mundur lagi. Tapi separuh jalan, mama terbayang kamu tidak dapat apa-apa di rumah, tidak punya apa-apa. Mama balik lagi. Mondar-mandir mama sehari ini. Lebih 7 kali. Tiap dekat berubah pikiran mama. Tiap sampai ke situ, pikiran mama tidak bisa untuk mengambil makanan tersebut. Makanya mama pulang sudah hampir masuk malam hari. Kenapa tidak diambil mama? Kan kami lapar. Tidak mungkin. Kenapa tidak mama ambil saja? Kan butuh. Tidak mungkin. Apa kata majusi ini? Begitu mendengar pembicaraan anak dan ibunya dari balik dinding, saya tidak tahan. Rasa manusia saya muncul. Pulang saya buru-buru ke rumah. Saya ambil makanan yang tersisa. Saya bungkus, saya panggul sendiri. Saya bawa ke tempat ibu dan anak yang sedang lapar itu. Saya ketok pintunya. Begitu dibuka, dia rupanya tidak tahu kalau saya lah Marapulai itu. Ibu, ini ada makanan. Makanlah bersama anak-anakmu yang kelaparan ini. Ini makanan. Santaplah, kasihlah kepada keluargamu. Ibu ini hampir tak percaya melihat saya yang datang membawa makanan. Dia menatap ke langit, tangannya tengadah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah orang ini petunjuk ke jalanmu yang lurus. Tunjukilah dia dengan hidayah dan jalanmu yang benar. Bimbing dia, berikan dia keberkahan dalam keluarganya. Ya Allah, dekatkanlah orang ini dengan kebaikan dan keberkahan. Nah, saya tidak mau tahu apa doanya. Panjang dia baca, saya tidak peduli. Yang penting bagiku, ibu ini punya makanan untuk menolong anaknya. Saya pulang ke rumah, hati saya sudah lapang. Apa kata Abdullah Mubarak? Amal bapak yang pertama dalam agama kami tidak bisa diterima. Yang kedua juga begitu. Yang ketiga apalagi. Tapi yang keempat ini Pak. Inilah yang membuat saya ketika tawaf di Ka'bah tertidur sebentar, datang Rasulullah dalam mimpi saya. Abdullah, pulang engkau ke negerimu. Temui seorang penyembah api, Bahram, sampaikan salamku padanya. Allah ridho dengan amalnya. Amal yang satu inilah Bapak, yang membuat saya meninggalkan tanah suci Makkahul Mukarramah hanya untuk menyampaikan salam kepadamu. Kalau amalmu mendapat keriduan di sisi Tuhan kami. 3 malam saya berturut-turut, baru saya buat keputusan untuk mencarimu kemari. Engkau jauh-jauh dari Makkahul Mukarramah hanya untuk menemui saya? Hanya untuk menyampaikan salam dari Rasulmu? Ya.
Apakah ibadah seperti ini luar biasa dalam agamamu? Luar biasa. Menolong anak kecil 3 orang yang kelaparan sudah luar biasa? Sudah. Luar biasa pula agamamu. Kami biasa-biasa saja. Menolong orang yang lapar biasa, membantu yang susah biasa. Dalam agamamu sudah luar biasa. Sudah. Indah agamamu itu. Tunjukkan saya cara untuk masuk ke dalam agamamu. Oh, tidak banyak-banyak. Baca saja syahadat. Saya belum pernah bersahadat. Ikuti bacaan saya, kata Abdullah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Bapak Ibu, hari ini kita sudah di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Kita sudah tahu lapar itu tidak enak. Kita tidak tahu bagaimana penderitaan orang lain di sekitar kita. Berapa yang sudah kita tolong? Berapa orang lapar yang sudah kita bantu? Ada ndak raso, jopareso? Tidak beriman seorang pun di antara kamu kalau kamu makan dengan kenyang, sementara tetangga sebelah memerintih kelaparan. Kam min so'imin laisa min siyamihi illa ju' wal afas. Banyak di antara umatku yang berpuasa, kata Rasulullah, tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Tidak ada kepedulian. Maka paling tidak di momentum sebelum berakhirnya bulan Ramadan ini, kita sudah bisa membayarkan kewajiban kita. Zakat fitrah. Saumul abdi mu'allakum ma baina samai wal ard hatta yu'addiya shadaqatal fitri. Sesungguhnya puasa seorang hamba dan ibadahnya selama Ramadan tidak bisa diangkat oleh para malaikat, tidak bisa dilaporkan kepada Allah, mengawang antara langit dengan bumi, hatta yu'addiya shadaqatal fitri, sampai kamu bayarkan zakat fitrah. Jangan tunggu Allah murka baru kita akan peduli kepada sesama. Kalau ingin bahagia dalam waktu 1 jam, tidurlah. Kalau ingin bahagia dalam waktu 1 hari, belanja dan shoppinglah. Ajaklah anak dan keluarga ke tempat bisa berbelanja dengan baik. Kalau ingin bahagia dalam waktu 1 minggu, pulang kampunglah, rekreasilah ke tempat wisata, ajaklah orang-orang tercinta menikmati indahnya pemandangan dan indahnya suatu tempat. Tapi kalau kita ingin bahagia selamanya, ingin bahagia dalam waktu yang sangat panjang, satu saja kuncinya: bantu dan bahagiakanlah orang lain di sekitar kita. Kalau kita ingin lapang, lapangkanlah orang lain. Kalau kita ingin gembira, gembirakanlah orang lain. Kalau kita ingin bahagia selamanya, bahagiakan orang lain di sekitar kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.